Oktaviani Nursiani Putri dengan NIM V38 22038. Saya Merisnani dengan NIM V38 22039. Saya Oktaviani Dabratia dengan NIM V38 22040. Saya Putri Syabila dengan NIM V38 22041. Saya Intan Putri Wahyu Kalista dengan NIM V38 22042. Di sini subbab yang akan kita bahas, yang pertama ada asas umum pelaksanaan APBD, yang kedua pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, yang ketiga pelaksanaan anggaran belanja daerah, dan yang keempat pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah. Yang pertama di sini ada asas umum pelaksanaan APBD. Pelaksanaan anggaran merupakan tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran yang telah dibuat. Anggaran yang telah dipersiapkan dengan baik belum tentu dapat dilaksanakan dengan tepat. Hal itu dikarenakan adanya mekanisme yang tidak menjamin ketaatan terhadap program yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran yang tepat bergantung pada banyak faktor. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan lingkungan, ekonomi mikro, dan kemampuan satuan kerja untuk melaksanakannya. Proses pelaksanaan ini justru melibatkan lebih banyak anggota daripada proses persiapannya, serta mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaan anggaran harus, yang pertama, menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam aspek keuangan maupun kebijakan. Yang kedua, menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro. Yang ketiga, memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya. Yang keempat, menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Dengan demikian, dalam sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung diketahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberi fleksibilitas bagi para manajer. Selanjutnya ada pelaksanaan APBD dimulai dengan uraian umum tentang asas umum pelaksanaan APBD yang mencakup pertama, bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah harus dikelola dalam APBD. Yang kedua, setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, dana yang diterima oleh SKPD tidak boleh langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Yang keempat, penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja. Yang kelima, jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Yang keenam, pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD. Yang ketujuh, pengeluaran seperti tersebut pada butir 6 hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Yang selanjutnya harus diusulkan terlebih dahulu dalam rancangan perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedelapan, kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, setiap SKPD tidak boleh melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Dan yang terakhir, pengeluaran belanja daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pelaksanaan anggaran pendapatan daerah. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan daerah adalah: yang pertama, semua pengelolaan terhadap pendapatan daerah harus dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. Yang kedua, setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Yang ketiga, setiap satuan kerja yang memungut pendapatan daerah harus mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Yang keempat, setiap satuan kerja atau SKPD tidak boleh melakukan pemungutan selain dari yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pendapatan daerah yang mencakup komisi, laba, potongan, atau pendapatan lain dengan menggunakan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik yang secara langsung merupakan akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, atau pengadaan barang dan jasa, termasuk pendapatan bunga, jasa giro, atau pendapatan lain yang timbul sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank, serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya. Yang terakhir, semua pendapatan dari dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah. Subbab selanjutnya yaitu pelaksanaan anggaran belanja daerah. Setiap pengeluaran untuk belanja daerah atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti-bukti tersebut harus mendapat pengesahan
pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Selanjutnya, dalam melaksanakan anggaran belanja daerah harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan dicantumkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tidak termasuk pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kedua, dasar pengeluaran belanja untuk keperluan tak terduga yang dianggarkan dalam APBD, misalnya untuk mendanai bencana alam atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 bulan sejak keputusan ditetapkan. Yang ketiga, pimpinan instansi atau lembaga penerima dan tanggap darurat harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada atasan langsung dan kepala daerah sesuai dengan tata cara. Yang keempat, pemberian dan pertanggungjawaban dana darurat yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Kemudian yang kelima, bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan atau PPh dan pajak lainnya. Wajib melaporkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau posgiro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir, untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah sesuai dengan Kemendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 137 sampai dengan pasal 153. Anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, dana cadangan, investasi, pinjaman atau obligasi daerah dan piutang daerah. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja daerah. 2. Mendana pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. Dan 3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan. Dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendana kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. 3. Investasi. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 4. Pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah suatu transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. 5. Piutang daerah. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kembali kepada pemerintah daerah atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sehingga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Baik, untuk selanjutnya adalah studi kasus mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Studi kasus pada pemerintah Kota Bogor. Nah, dari jurnal yang telah kelompok kami baca dan analisis, kelompok kami mendapatkan 2 data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, total kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993 atau 1994 sampai tahun 2000 berkisar antara 7,07% sampai 8,79%. Dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 7,81% dengan pertumbuhan per tahun 22,89%. Kemudian untuk kontribusi komponen retribusi daerah sendiri terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993 sampai 1994 sampai tahun 2000 berkisar antara 8,36% sampai 23,05%. Dengan rata-rata kontribusi
penjelasan di atas tadi, dapat kita lihat bahwa pendapatan daerah Kota Bogor itu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah masih mengalami fluktuatif atau naik turun. Sehingga sebaiknya pemerintah daerah Kota Bogor melakukan ataupun meningkatkan pelayanannya yang dapat menunjang pendapatan daerahnya. Kemudian daerah Kota Bogor juga dapat melakukan evaluasi atas pendapatan daerahnya yang telah diperoleh. Kemudian untuk studi kasus 2 tentang pengaruh dana alokasi umum pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah, studi kasus pada pemerintah daerah Jateng tahun 2018 sampai 2020. Dari studi kasus ini kita menemukan data yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi daerah Jateng. Sebab sumber pendapatan daerah yang relatif potensial dan merupakan sebuah modal dasar dalam menerima dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah adalah dari dana alokasi umum sendiri. Kemudian data yang kedua adalah pendapatan asli daerah juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena semakin besar pendapatan daerah yang diperoleh, hal itu dapat menjadi tolak ukur bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki juga. Kemudian, dana bagi hasil juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Karena dana bagi hasil sendiri merupakan salah satu alat ukur tentang kesuksesan pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan sumber daya alam daerahnya. Apabila di dalam suatu daerah tersebut menerima pajak daerah dan hasil pengelolaan sumber daya alamnya tinggi, maka penerimaan dana bagi hasil daerah tersebut juga semakin tinggi. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa belanja daerah dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan juga dana bagi hasil. Nah, dari kesimpulan ini, pemerintah daerah diharapkan nantinya dapat terus memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, serta dana bagi hasilnya dalam belanja daerah. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan yang ingin bertanya. Silakan Mbak Juliana. Nama saya Juliana Fitri. Saya ingin bertanya, pada SKPD setiap satuan kerja daerah tidak boleh melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana cara pemerintah menerapkan dan memaksimalkan hal tersebut sehingga tidak akan terjadi pungutan liar? Terima kasih. Selanjutnya. Saya dari Jalur Matahari, perwakilan kelompok 2 yang bertanya bagaimana cara APBD akan dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian daerah apabila daerah tersebut mengalami gejala ekonomi yang buruk. Selanjutnya dari kelompok 3. Silakan. Perkenalkan, nama saya Salman Aswad, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya, pada pelaksanaan anggaran APBD, anggaran yang telah dipersiapkan dengan baik belum tentu dapat dilaksanakan dengan tepat. Hal itu dikarenakan karena adanya mekanisme yang tidak menjamin ketaatan terhadap program yang telah dibuat. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terus, pertanyaan terakhir, silakan. Saya Zakan Maira, perwakilan dari kelompok 5. Apa yang dilakukan pemerintah jika APBD mengalami surplus dan defisit? Terima kasih, pertanyaannya kami tampung dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Juliana. Tadi bertanya pada SKPD tidak boleh melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana cara pemerintah menerapkan dan memaksimalkan hal tersebut sehingga tidak akan terjadi pungutan liar? Jadi cara pemerintah agar tidak terjadi pungutan liar yaitu pemerintah membentuk Satgas Saber Pungli. Tugas tim Saber Pungli ini antara lain merumuskan rencana aksi dalam mencegah, melakukan penindakan, dan meningkatkan pemahaman aparatur sehingga tercipta budaya anti pungutan liar di instansi pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian dilakukan sosialisasi kepada aparatur dan juga masyarakat sehingga aparatur dan masyarakat betul-betul mengerti dan memahami aturan dengan jelas
serta menanamkan kejujuran dan integritas yang tinggi sebagai salah satu komitmen aparatur atau pegawai pemerintahan. Sesuai peraturan aparatur dalam proses pelayanan publik tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun. Jangan sampai aparatur membiarkan budaya memberi dan menerima disalahartikan sehingga berpotensi menjadi tindakan menyimpang. Sudah saya menjawab, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nelly. Bagaimana cara APBD agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian daerah apabila daerah tersebut mengalami gejala ekonomi yang buruk? Jadi, jika daerah mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Caranya yaitu pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah daerah harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang memberatkan. Saya izin menjawab pertanyaan Salma. Pada pelaksanaan anggaran APBD, anggaran yang telah dipersiapkan dengan baik belum tentu dapat dilaksanakan dengan tepat. Hal itu dikarenakan adanya mekanisme yang tidak menjamin ketaatan terhadap program yang telah dibuat. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, yang pertama bisa menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan. Yang kedua, menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro. Yang ketiga, memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Apakah sudah cukup? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zara, yaitu apa yang dilakukan apabila APBD mengalami surplus dan defisit. Nah, apabila APBD mengalami surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun yang berjalan. Kemudian, apabila APBD mengalami defisit, maka perlu adanya pemanfaatan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi kerja. Apakah sudah terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.